Oke, jadi baik, perkenalkan nama saya Arthur Baru dengan NIM 2119123. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tugas kelompok, yaitu kami dari kelompok kelima, tentang e-commerce dalam bisnis. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Ya, poin pertama menjelaskan e-commerce, ruang lingkup, manfaat, keterbatasan dalam berbagai jenisnya. Yang kedua, memahami dasar-dasar cara kerja lelang online dan barter online. Yang ketiga, menjelaskan berbagai aplikasi utama e-commerce atau B2C, termasuk industri jasa, serta berbagai isu yang dihadapi oleh e-tailer. Yang keempat, membahas tentang peran penting berbagai aktivitas iklan online. Dan yang kelima, menjelaskan aplikasi B2B. Yang keenam, menjelaskan e-commerce intrabisnis dan B2E. Yang ketujuh, menjelaskan aktivitas e-government dan e-commerce C2C. Kedelapan, itu menjelaskan layanan pendukung e-commerce terutama untuk pembayaran dan logistik. Dan yang kesembilan, membahas etika dan hukum yang berkaitan dengan e-commerce. Slide berikutnya itu tentang gambaran umum e-bisnis dan e-commerce. Itu yang pertama itu perdagangan elektronik atau e-commerce, proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Kalau e-bisnis itu definisinya lebih luas untuk meliputi pembelian dan penjualan barang beserta jasa, dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning, dan pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. Dari slide yang berikut yaitu yang pertama, cara baru dan inovatif untuk menggunakan internet, komputer, dan teknologi komunikasi untuk berhubung dengan pemasok dan melayani pelanggan secara lebih baik. Itu untuk bisnis secara online itu untuk lebih mempermudah dalam transaksi untuk misalnya kalau ada pemesan dan juga untuk melayani. Kalaupun yang berikut, penjualan dan pembelian. Tidak perlu bertatap muka, tetapi pelanggan di seluruh dunia bisa berkunjung ke toko tersebut baik siang atau malam dan berharap menerima perhatian secara pribadi. Dan juga yang berikut, pelanggan dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai toko dalam berbagai variasi, merek lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan beberapa toko juga memberikan fasilitas pelayanan track and trace yang memungkinkan konsumen untuk melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya. Yang berikut, pelanggan memberikan umpan balik kepada perusahaan dan perusahaan memperoleh peluang untuk belajar dan membuat penyesuaian. Yang berikut itu isi murni vs parsial. Seperti yang terdapat pada gambar ini. Poin yang pertama, dalam perdagangan tradisional, ketika dimensi berupa fisik, perusahaan murni fisik disebut brick and mortar organization atau batu bata dan semen. Poin yang berikut, dalam isi murni, semua dimensi digital. Sangat berbeda dengan cara tradisional. Lalu penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan atau perdagangan, yaitu telepon, FX, ATM, handphone, SMS, bisa melalui SMS. Lalu untuk yang berikut, banking atau ATM phone banking, internet banking. Secara khusus itu pengguna internet untuk melakukan perniagaan. Disukai karena kenyamanannya. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan slide lanjutan dari teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Saul Kandoka Jagaulu, NIM 2119094. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce murni dan parsial. Yang pertama itu ada virtual organization, perusahaan yang
perusahaan yang produk, proses, dan perilaku penggunaan semua bersifat digital. Juga disebut dengan perusahaan pemain murni atau pure play organization. Poin yang berikut ada click and mortar, perusahaan yang menjalankan bisnis baik di dalam dimensi fisik maupun digital. Kemudian ada jenis transaksi e-commerce antara B2B, B2C, ada manufaktur, distribution dengan retailer. Seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian ada jenis transaksi e-commerce. Model yang pertama itu B2C atau business to consumer, merupakan perusahaan menjual produk atau jasa secara langsung kepada pembeli. Kemudian yang berikut ada B2B, merupakan dalam transaksi B2B baik penjual maupun pembeli adalah organisasi bisnis. Kemudian ada yang berikut D2B atau disebut yang government to business. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah lainnya serta dengan berbagai perusahaan. Kemudian ada consumer to consumer. Dalam hal ini seseorang menjual produk atau jasa secara langsung kepada orang lain atau pelanggan ke pelanggan. Kemudian yang berikut ada customer to business. Konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Yang berikut ruang lingkup e-commerce. Aplikasi e-commerce yang didukung oleh infrastruktur yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan melalui dari browser untuk multimedia dan juga oleh 5 wilayah dukungan orang kebijakan publik, pemasaran dan iklan, layanan penunjang, bisnis kemitraan. Kemudian ada framework e-commerce, aplikasi e-commerce, pemasaran langsung, saham kerja, perbankan online, perolehan dan pembelian, mal, lelang, perjalanan, publikasi online, layanan pelanggan dan transaksi intrabisnis. Kemudian untuk orang bisa penjual, pembeli, perantara, layanan, manajemen. Kemudian untuk kebijakan publik ada pajak, hukum, isu privasi, peraturan dan standar teknis. Kemudian ada pemasaran dan periklanan. Di situ terdapat penelitian pasar, promosi dan pengisian web. Kemudian ada layanan pasokan, di situ ada logistik, isi pengembangan sistem keamanan. Kemudian untuk kemitraan bisnis ada program afiliasi, usaha bersama, perdagangan pasar elektronik, konsorsium. Kemudian slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan perbedaan bisnis. Di sini kalau e-commerce sangat bermanfaat kalau menjual di web. Poin yang pertama itu peluang meningkatkan pendapatan dan laba. Atau survei yang dilakukan oleh Ipsos dan PayPal melaporkan bahwa 72% dari usaha kecil yang berjualan secara online menyatakan bahwa web telah meningkat nilai penjualan. Kemudian poin yang kedua, manfaat dari menjual web, kemampuan untuk memperluas jangkauan global. Jadi web menjadi cara paling efisien bagi perusahaan kecil untuk menjual produk-produk mereka pada jutaan pelanggan yang tinggal di luar batas geografis. Kemudian ada kemampuan untuk tetap buka selama 1 kali 24 jam.
Dengan situs, perusahaan dapat menjual secara penuh tanpa harus mengeluarkan biaya tenaga kerja tambahan. Pelanggan tidak harus was-was apakah toko online yang dituju buka atau tidak. Kemudian manfaat berikutnya, kemampuan untuk menggunakan sifat interaktif web. Walaupun menjual di web dapat menjadi sangat impersonal karena kurangnya interaksi antar manusia. Perusahaan dapat merancang situs agar menciptakan pengalaman interaktif yang menyenangkan bagi pengunjung online. Kemudian poin yang berikutnya, manfaat menjual di web, kemampuan untuk mendidik. Yaitu dibandingkan dengan media lainnya, web mempunyai kemampuan untuk menyediakan informasi yang lebih terperinci kepada pengunjung daripada media manapun. Yang berikut, kemampuan menurunkan biaya. Situs dapat mengurangi biaya penjualan, memberikan dukungan kepada pelanggan, dan mendistribusikan bahan-bahan pemasaran perusahaan. Kemudian berikut ada kerugian dari e-commerce. Persilakan teman saya untuk melanjutkan dalam mempresentasi hasil kerja kelompok, yaitu tentang kerugian e-commerce. Saya atas nama Gian Daniel Dwi Putra, saya akan melanjutkan hasil dari teman saya tadi Saul, kerugian e-commerce. Yang pertama, tidak adanya standar keamanan yang bisa diterima secara universal. Yang kedua, persepsi yang mengatakan isi tidak aman. Ketiga, tidak terselesaikan masalah hukum. Yang keempat, kurangnya bandwidth telekomunikasi, mahal aksesibilitas, dan kurangnya pembeli dan penjual besar. Yang ketiga, mitos e-commerce. Pertama, membuat situs adalah mudah dan murah. Peneliti mengungkapkan bahwa situs yang dibuat merupakan investasi yang pertama. Selanjutnya diperlukan pertama merancang situs ulang, yang kedua membeli lebih banyak hardware, yang ketiga meningkatkan kapasitas pusat pelayanan pelanggan. Apabila saya meluncurkan situs, maka pelanggan akan datang berbondong-bondong. Tanpa dukungan promosi, tidak ada situs web yang akan menarik cukup banyak lalu lintas untuk mendukung bisnis. Dengan lebih dari 3 miliar halaman web yang ada dan jumlahnya terus bertambah setiap hari, menarik perhatian banyak orang ke dalam situs semakin sukar. Mitos e-commerce berikut, mencari uang dalam web adalah mudah. Agar situs Anda menarik perhatian, dibutuhkan adanya banyak usaha urat pemasaran daripada sebelumnya. Menarik para pelanggan ke suatu situs benar-benar tidak ada bedanya dengan menarik pelanggan sebuah toko. Berikut, privasi bukan isu penting dalam web. Perusahaan yang mengumpulkan informasi dari pelanggan online bertanggung jawab untuk menjaga pelanggan, untuk melindungi informasi tersebut dari penggunaan yang tidak sah, dan untuk menggunakan secara bertanggung jawab. Berikut, bagian terpenting e-commerce adalah teknologi. Walaupun memahami teknologi e-commerce menjadi bagian penting dalam rumusan meraih keberhasilan, tetapi pemahaman ini bukanlah yang menentukan. Yang terpenting adalah memahami pokok-pokok yang mendasari bisnis dan untuk mengembangkan model bisnis yang dapat dilaksanakan, yang menawarkan nilai kepada pelanggan pada harga yang layak. Mekanisme utama e-commerce. Pertama, mekanisme utama untuk membeli dan menjual di internet adalah katalog elektronik, lelang elektronik, dan barter online. Katalog elektronik pada saat ini
Katalog elektronik yang tersimpan pada CD-ROM dan internet telah mendapat popularitas. Katalog elektronik terdiri dari basis data produk dan kemampuan pencarian serta fungsi presentasi. Berikut lelang elektronik atau e-lelang merupakan proses bersaing di mana penjual menyebutkan berbagai tawaran dari pembeli atau pembeli mempertimbangkan tawaran dari penjual. Dan harga ditentukan secara dinamis melalui persaingan tawar-menawar. Berikut dinamika presentasi informasi. Katalog dapat statis atau dinamis. Berikut tingkat penyesuaian. Katalog dapat berbentuk standar atau disesuaikan. Berikut tingkat integrasi dengan proses atau fitur bisnis lain. Contoh, jika Anda memasuki Amazon.com, pesanan Anda akan secara otomatis ditransfer ke persediaan yang terkomputerisasi. Lelang elektronik yang pertama, lelang ke depan adalah lelang yang digunakan penjual sebagai saluran penjualan ke banyak pembeli potensial. Biasanya barang diletakkan di lokasi lelang dan para pembeli akan terus menawar barang tersedia. Tawaran tertinggi akan mendapat barang tersebut. Berikut lelang terbalik. Lelang di mana seorang pembeli, biasanya perusahaan, mencari sebuah produk atau jasa dan para pemasok akan menyerahkan tawaran mereka. Tawaran terendah yang akan menang. Berikut barter elektronik, yaitu pertukaran barang atas jasa yang didukung secara elektronik tanpa ada transaksi uang. Berikut saya akan kasih ke kawan saya untuk mempresentasikan slide berikutnya. Oke, jadi baik, perkenalkan nama saya Victor Immanuel dengan NIM 2119-087. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi bisnis ke pelanggan B2C. Yang pertama itu elektronik retail. Penjualan langsung berbagai produk dan jasa melalui ruang pamer elektronik atau mall elektronik yang biasanya dirancang sekitar format katalog elektronik dan atau lelang. Dua lokasi belanja online populer adalah ruangan pamer elektronik dan mall elektronik. Yang dibagi menjadi pertama elektronik e-tales atau situs web satu perusahaan dengan alamat yang sendiri di mana pemesanan dapat ditempatkan. Kedua, elektronik mall atau mall cyber atau kumpulan dari berbagai toko bawah satu alamat internet. Sekarang tentang B2C. Lanjutannya, cyber banking, berbagai kegiatan perbankan yang dilakukan secara elektronik dari rumah, perusahaan atau di jalan sebagai ganti di lokasi fisik bank. Berikutnya, virtual bank, sebuah lembaga perbankan yang hanya disediakan sepenuhnya untuk berbagai transaksi internet. Ini merupakan gambaran contoh B2C. Siklus hidup layanan pelanggan. Tahapan ada berbagai tahapan. Tahapan pertama persyaratan, membantu pelanggan dalam menetapkan kebutuhan dengan memberikan foto produk, video presentasi, deskripsi, tekstual, artikel atau view, gigitan suara pada CD dan file demonstrasi download. Tahap 2 pemerolehan, membantu pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa atau entry pesanan, negosiasi, penutupan, penjualan, dan pengiriman secara offline. Tahapan 3 kepemilikan, dukungan pelanggan secara kesinambungan atau menggunakan interaktif online, dukungan teks online, tanya jawab online, serta pendaftaran online. Tahapan 4 pelepasan, membantu pelanggan untuk membuang jasa atau produk atau penjualan kembali secara online. Isu dalam
tiling. Mengatasi konflik saluran. Bahaya untuk distributor yang ada ketika perusahaan memutuskan untuk menjual konsumen secara langsung. Mengatasi konflik dalam perusahaan click and mortar, mengatur pemenuhan pesanan data logistik. Para retailer menghadapi masalah yang sulit mengenai bagaimana mengirim barang dalam jumlah yang sangat kecil ke banyak pembeli. Menetapkan keberlangsungan dari risiko retailer online. Persaingan online sendiri menjadi sangat ketat karena adanya kemudahan untuk memasuki pasar sehingga banyak perusahaan online yang bangkrut. Mengidentifikasikan penetapan model yang tepat. Terlalu banyak .com yang bersaing dan terlalu sedikit penghasilan dari iklan. Periklanan online meningkatkan bentuk-bentuk resolusi iklan dalam beberapa cara. Yang pertama, itu dapat diperbarui setiap saat dengan biaya minimal. Kedua, dapat mencapai banyak sekali calon pelanggan potensial di seluruh dunia. Tiga, kadang bisa lebih murah jika dibandingkan dengan iklan di media cetak atau koran dan majalah, radio atau iklan TV. Dapat bersifat interaktif dan ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu atau kepada individu. Perlunya jumlah pengguna internet selalu bertambah. Kekurangannya, kebanyakan yang berkaitan dengan kesulitan dalam mengukur efektivitas dan biaya-biaya kebenaran yang dari iklan. Metode iklan banner elektronik billboard yang biasanya berisi teks singkat atau pesan grafik untuk mempromosikan produk atau vendor. Berikutnya keyboard banner atau yang muncul ketika ditentukan diminta dalam mesin pencari. Berikutnya random banner adalah yang muncul secara acak, dapat digunakan untuk memperkenalkan produk bau ke masyarakat. Berikut iklan IDD muncul di depan jendela-jendela yang sedang digunakan. Terus iklan email berkembang sebagai periklanan internet, dan seluruh pemasaran email biasanya lebih efektif dari segi biaya dan memberikan tingkat respon lebih cepat serta lebih baik dari berbagai saluran iklannya. Berikut merupakan isi-isi pendekatan periklanan yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang yang pertama, beberapa isu pendekatan periklanan. Iklan yang tak diinginkan atau spamming adalah distribusi sembarang atau tidak pandang bulu. Iklan elektronik tanpa izin penerimanya. Pemasaran berizin meminta pelanggan untuk memberikan izin agar secara sukarela menerima iklan dan email online. Pemasaran berantai merujuk pada pemasaran dari mulut ke mulut secara online. Ide utamanya adalah meminta orang-orang meneruskan berbagai pesan ke teman-teman mereka, serta menyarankan agar mereka membacanya. Kemudian periklanan dan pemasaran interaktif. Semua pemasangan iklan, entah secara online ataupun tidak, mencoba menargetkan iklannya ke pasar yang diinginkan dan jika mungkin ke individu-individu. Kemudian ada promosi online. Promosi online ada yang menjadi yang terbatas atau mudah ditemukan. 23% pengguna web mencari perusahaan tertentu dengan mengetik URL atau link ke dalam browser. Sisanya sebesar 70% menggunakan mesin pencari. Kemudian kupon online count. Para pembeli bisa mendapatkan diskon dengan mengakses beberapa situs yang dimaksud. Lalu memberi hadiah gratis. Hadiah yang umum dalam web adalah informasi. Lonely Planet, sebuah penerbit buku perjalanan, menawarkan kepada para pelanggan berbagai tips dan saran perjalanan. Artikel-artikel yang berisi informasi yang berguna, blog perjalanan yang ditulis oleh para penulis buku yang diterbitnya, serta buletin elektronik gratis. Perusahaan tersebut
berhasil menjual lebih dari 6,5 juta buku per tahun. Layanan pendukung. Yang pertama dari infrastruktur terdapat database, system development, integration standards, web hosting security dan lain-lain, network, ADE, extras dan wireless. Lalu pada e-process terdapat payment dan financial service, logistik dan related service. Lalu pada electronic marketing atau electronic markets yang ada marketing, sales marketing dan sales advertising. Kemudian ada juga affiliate programs dan data mining. Kemudian pada e-komunitas ada business partner, ada government, customers dan suppliers. Terus pada yang terdapat pada manajemen ada order service, content, lalu ada directory service, customer relationship management atau CRM, partner relation management atau PRM. Pembayaran elektronik. Yang pertama cek elektronik. Hampir sama dengan kertas biasa, pelanggan akan mengirim email berisi cek elektronik yang dienkripsi penjual. Penjual tersebut memasukkan cek tersebut ke rekening bank dan dananya ditransfer ke rekening penjual. Lalu ada kartu kredit elektronik. Kartu kredit elektronik memungkinkan untuk membebankan pembayaran secara online ke rekening kredit seseorang. Lalu ada kartu pembelian, uang elektronik, penyajian dan pembayaran elektronik, dan terakhir membayar tagihan di ATM. Lalu ada beberapa model B2B. Yang pertama pasar penjualan, di mana sebuah perusahaan menjual ke perusahaan lainnya dari situsnya sendiri atau dari situs pihak ketiga. Lalu yang kedua pasar pembelian, di mana perusahaan membeli produk atau jasa yang dibutuhkan dari perusahaan lainnya secara elektronik seringkali melalui lelang terbalik. Kemudian e-procurement, pembelian dengan menggunakan dukungan elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.